Jasmine Richardson membunuh semua anggota keluarganya karena cintanya tak direstui. Jasmine Richardson adalah anak pertama dari pasangan Mark Richardson dan Deborah Richardson. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Jacob Richardson. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Medicine Hat, Alberta, Kanada. Dia merupakan anak yang manis dan ceria. Namun semua berubah ketika gadis itu beranjak remaja dan bertemu dengan seorang pria berusia 23 tahun bernama Jeremy Allen Steinke. Jasmine yang saat itu berusia 12 tahun bertemu dengan pria itu di sebuah situs web bernama Vampire Freaks. Mereka juga sering berbagi pesan di Nexopia, sebuah situs web populer di kalangan anak muda Kanada dengan nama pengguna Runaway Devil. Mereka mulai tertarik satu sama lain. Kemudian mereka benar-benar bertemu di sebuah pertunjukan punk rock pada awal 2006. Sejak saat itu, mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Jeremy memberitahu Jasmine dan juga teman-temannya bahwa dia adalah seorang vampir berusia 300 tahun, menyukai rasa darah, dan selalu membawa botol kecil darah yang ia kalungkan di lehernya. Sejak dia menjalin hubungan dengan Jeremy, cara berpakaian gadis itu pun berubah. Dia sering menggunakan gaya gotik, gaya fashion yang memiliki ciri khas gelap, misterius, eksotis, dan mistis. Ketika kedua orang tua Jasmine mengetahui tentang hubungan mereka, orang tuanya marah dan melarang Jasmine untuk bertemu dengan pria itu. Bahkan mereka juga menghukum Jasmine. Sebenarnya, teman-teman dekat Jasmine pun tidak terlalu setuju dengan hubungan gadis itu karena usia mereka terpaut jauh. Namun bagaimanapun, teman-teman Jasmine tidak ingin ikut campur mengenai hubungan mereka lebih dalam. Jasmine merasa kesal dan marah. Dia menceritakan semuanya pada Jeremy melalui sebuah pesan di situs web. Jeremy memberitahu Jasmine bahwa orang tuanya adalah salah satu orang yang menjadi penghalang bagi mereka untuk bersama, dan Jasmine setuju dengan pernyataan itu. Pembicaraan yang pada awalnya menyenangkan mulai berubah menjadi pembicaraan yang mengerikan. Dalam situs web itu, Jasmine mengirim pesan pada Jeremy. "Aku punya rencana ini, dimulai dengan aku membunuh mereka dan berakhir dengan aku tinggal bersamamu." Pesan lainnya diposting di akun Windows Live Space milik Jeremy, di mana dia menulis, "Pembalasan. Apa yang diterima kekasihku benar-benar tidak adil. Mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar peduli. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya berasumsi. Karena keserakahan mereka dan terus memanfaatkannya, dia perlahan menjadi gila. Dia terus berterima kasih bahwa saya datang ke dalam hidupnya untuk membantunya dan untuk menghentikan apa yang mereka terus teriakkan. Semua itu benar-benar omong kosong. Tenggorokan mereka ingin saya gorok. Mereka akan menyesali omong kosong yang telah mereka lakukan. Mereka harus membayar perbuatan mereka. Akhirnya akan ada keheningan. Darah mereka harus dibayar." 22 April 2006. Jeremy, Jasmine, dan beberapa teman mereka pergi ke bioskop menonton film Natural Born Killers, sebuah film yang menceritakan tentang pasangan muda yang melakukan berbagai pembunuhan dan kekerasan untuk kesenangan mereka. Jeremy memberitahu teman-temannya bahwa dia dan Jasmine harus menjalankan rencana mereka dengan cara yang sama agar mereka selalu bersama selamanya tanpa ada yang menghalangi. Di malam yang sama, Jeremy dan Jasmine melakukan aksi mereka. Jeremy pergi ke kediaman Richardson dan langsung menyerang dan menikam kedua orang tua Jasmine di lantai dasar rumah Richardson sampai mati. Di waktu yang hampir bersamaan, Jasmine pergi ke lantai atas ke kamar tidur saudaranya Jacob dan langsung menikamnya berkali-kali di dada. Adik laki-lakinya itu sempat memohon untuk hidupnya dengan berkata, "Aku takut, aku terlalu muda untuk mati." Jeremy pergi ke atas menyusul Jasmine. Dia kemudian langsung menggorok leher Jacob sampai mati. Mengapa Jasmine tega membunuh adiknya sendiri yang tak tahu menahu tentang hubungan mereka? Rupanya Jasmine tidak tega dan berpikir terlalu kejam meninggalkannya sendiri tanpa orang tua, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk membunuhnya juga. 23 April 2006.
Jam 1 sore, mayat keluarga Richardson ditemukan oleh tetangga mereka setelah melihat tubuh Mark dan Deborah melalui jendela lantai pertama. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan penyelidikan. Mereka khawatir Jasmine, putri sulung Mark dan Deborah, hilang yang mungkin saja diculik. Namun mereka salah besar. Keesokan harinya, kedua pasangan itu ditangkap di sebuah restoran yang berjarak 100 mil dari rumah keluarga Richardson. Jasmine Richardson diadili pada Juni 2007. Di pengadilan dia ditanya, mengapa mereka membunuh orang tuanya dan adiknya. Jasmine berkata, "Saya sangat mencintainya. Saya pikir itu akan membuat kami lebih dekat." Pada November 2007, Jasmine divonis 10 tahun penjara. Itu merupakan hukuman maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Peradilan Pidana Pemuda di negara itu, termasuk kredit selama 18 bulan untuk waktu yang dijalani dan 4 tahun yang dihabiskan di fasilitas psikiatri dan 4,5 tahun di bawah pengawasan bersyarat di masyarakat. Pada bulan Desember 2008, Jeremy Steinke dijatuhi hukuman 3 kali seumur hidup di penjara. Dia akan memenuhi syarat pembebasan bersyarat setelah menjalani 25 tahun masa tahanan. Jasmine Richardson dibebaskan di bulan September tahun 2011 untuk menjalani hukuman di bawah pengawasan bersyarat di masyarakat. Di bulan yang sama, dia diberikan identitas baru untuk menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas di Alberta. Pada tahun 2016, hukumannya selama 10 tahun telah selesai dan dia sepenuhnya dibebaskan dari sistem peradilan pidana. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.